ada buku ini. Ini yang buatannya dari mana? Yupon. Mana sih? Ah, lupakan. Dan ini tanging saya space. Saya sampai terakhir ini ada. Saya pastikan ini nggak ada uh, yang aneh-aneh. Ini masih bisa sih, masih bisa uh, diakses dan lumayan untuk buat bacaan. Selain kalau ada di materinya Pak Ono yang di Ono Center. Ada yang suka buka-buka punya ini Pak Ono, wikinya. Buka, Pak. Belajar apa? Biar Hmm, waktu itu banyaknya belajar TCP/IP, Pak. artis ya. Tadi pagi juga teman-teman sih dapat dapat jamnya Pak Ono nggak? Belum, Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. belum. Belum, Bu. Belum ya. Nanti diagendakan biar bisa belajar sama Pak Ono. Tadi pagi turun on. Sebentar. Ini harus kebaca kebaca virus. Linknya Pak Ono. Saya juga belajar dari sini modulnya. Sebentar. Nah ini Ono Center, tinggal ke sini. Tri, 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 tri. Oh nggak ada, Pak Ono nggak nulis. Ini tentang manajemen. Oh, ada. Oke ya, jadi untuk saat ini kita ngomongin tentang keamanan informasi. Masih tetap eh, yang nanti mau saya bahas ini ada si apa namanya prinsip-prinsip dasar ya. Ada confident itu untuk keamanan, ada integrity, ada availability. Ada nggak di sini? Security, access, security, incident, law, trial. Tunggu bentar. Nah ini dia. Untuk keamanan ini tentang ini trial. Masuknya
tentang manajemen resiko. Kita lihat di sini. Oh, bukan. Jadi untuk untuk apa namanya tentang prinsip dasar tentang siat triad ini adalah yang pertama itu apa sih tentang siat triad ya? Kita siat triad. Coba kita cek. Oh, support. Gambarnya mana gambarnya tadi? Ah, bisa di zoom nggak? Eh, sorry sorry. Mana tadi? Zoom zoom. Nggak bisa kebuka. Ngelag. Itulah pakai ini aja. Apa sih itu CIA triad? Jadi kalau yang dilihat di sini, yang pertama ini adalah kerahasiaan. Unsur pertama yang eh, suatu yang menciptakan suatu keamanan itu menjadi sistem yang baik. Jadi kalau ini kaitannya itu yang pertama ini kerahasiaan ini yang dilibatkan adalah si individu dan organisasinya kerahasiaan. Jadi individu si people-nya terus sama organisasi yang eh, membuat dan memastikan data itu tetap rahasia dan pribadi. Kayak contoh misalkan kalau kita membuat suatu sistem, eh, gimana aksesnya, aksesnya atau masuk ke informasi atau ke sistem informasi itu. Kayak contoh kalau di di web, kalau kita membuat web form login, si biasanya si tester ini dia akan mencoba untuk menjebol itu ya. Jadi jangan sampai login itu apa namanya jebol gitu, harus dikontrol. Nah, karena kalau kemarin kita ngelihat, nih contoh ini saya masih bisa buka ya. Dari layanan CPNS nih. Contoh-contoh saja. Data PNS, data ID PNS. Mana. Nah, kayak gini nih. Saya bisa buka nggak? Contoh nih. Jawa Tengah. Kita lihat kan. Masih bisa diakses nggak? Nah, loh. Bisa.
Nah, yang kayak gini nih yang makannya jadi terlalu riskan. Data-data yang seperti ini dan loginnya ini kelihatan nggak sih Pak? Waktu loginnya ini itu ada di website. Jadi kita nggak perlu susah-susah ngebuka dapodiknya si guru gitu. Ini data-data nih, database PNS tuh ada. Nah, saya contohkan ini. Ini lama, nih baru. Di sini ini tanggal lahir. Pertama ini tanggal lahir. Tahun lahir 1960. Contoh aja. Eh, gede amat. Ini contoh nih. Ini tahun lahir, tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir, tahun pengangkatan, bulan pengangkatan, tahun pengangkatan ini nomornya. Tuh, sama kan tanggal 1/9/84. Tuh, bulan 1/84. Time time pertama. Ini bulannya 1984 ini bulannya. No, ini nomor urut. Tahuan ini NIP ini. Dan kebanyakan PNS-PNS itu ya emailnya itu atau loginnya nggak jauh-jauh. Makanya kemarin kita ngaudit tentang keamanan, ya, terlalu riskan. Balik lagi ke gambar ini. Jadi kita nanti akan kita praktekkan, mudah-mudahan eh, kita bisa sambil diskusi ya. Nah, dari informasi yang tadi untuk ke yang pertama ya, tentang kerahasiaan itu rekan-rekan ini juga apa namanya kalau mau membuat suatu sistem itu adalah kunci yang paling pertama ya. Jadi bisa memastikan apakah orang tanpa otorisasinya itu, kalau tanpa misalkan orang lain nggak punya otorisasi itu bisa masuk gitu. Itu ya harus bisa dipikirkan ya. Kayak kalau teman-teman pernah di Mikrotik itu kan ada sistemnya ya. Pernah nggak ada yang belajar tentang Mikrotik? Atau malah ada yang belum sama sekali pernah ngeliatin Mikrotik? Siapa nih? Ada yang belum pernah eh, mainan Mikrotik? Pernah, Pak. Yang belum. Oh, siapa yang tadi ngomong pernah? Siapa tadi? Pak Awan, Pak. Beliau mah. Saya habis habis cari tahu itu Pak Awan, saya jadi penasaran aja sama Pak Awan. Iya, Pak. Dia jago, Pak. Jaringan, Pak. Pak Awan ini saya sampai sampai cari tahu Pak Awan ini. Saya OB-nya Kang Ono, Pak, 2007, Pak. Hobinya Kang Om.
Ampun, ampun, ampun. Tapi selama selama ini kayaknya Pak Ono nggak pernah punya asisten deh, dan nggak mau punya gitu, setahu saya. Sampai eh, pernah kemarin pernah denger nggak Pak Ono bawa mobil terus ngegares di tol? Pernah denger nggak? Gara-gara saking lagi mikirin sesuatu, dia bawa mobil, gak kerasa tuh kegares tuh pintu mobil sebelah kiri. Habis dihack apa ya? Apa ya? Lagi di pokoknya entahlah lagi mikiran sesuatu kayaknya. Pulang-pulang lah. Itu kenapa mobil itu? Jadi beliau nggak mau kayaknya, nggak mau ada yang ngebantu. Ya kita doakan sajalah. Mudah-mudahan Pak Ono sehat selalu. Soalnya banyak orang yang masih membutuhkan beliau. Balik lagi ke tentang otorisasi. Jadi di Mikrotik itu juga ada sistem keamanan ya kalau nanti teman-teman belajar tentang jaringan gitu ya, tentang membuat suatu sistem eh, kalau pakai website itu ada ada namanya tools SQL injector gitu ya. Semacam-macam lah. Ini yang kaitannya dengan informasi. Yang selanjutnya adalah integrity adalah teman-teman ini diharapkan bisa memastikan ya tadi suatu aplikasi atau sistem punya apa ya, konsistensi, bro, akurasi dan kepercayaan. Jadi eh, di tiga di tiga tiga komponen itu sebenarnya saling saling terkait. Jadi kalau aplikasi itu ketika datanya itu disimpan aman, akurat itu juga bisa meningkatkan kepercayaan juga ya. Dari oh iya ya perusahaan ini punya tingkat keamanan yang tinggi. Kenapa BCA itu apa namanya eh, punya fasilitas dan sistem keamanannya juga bagus ya. Banyak nasabahnya juga itu dari kepercayaan dari masyarakat gitu ya. Karena BCA ini juga nerapin yang namanya eh Syariat ini. Apa nih? BCA uangnya banyak. Ya entah dari invest. Tapi saya mau pastikan bahwa BCA Bank Sentral Asia itu memang dia setahu saya ya, setahu saya. Mungkin nanti teman-teman bisa sangka. Setahu saya dia yang pertama kali menerapkan yang namanya ATM, anjungan tunai mandiri di segala bidang itu si ATM. Dia punya konsep, dia punya buat ngamanin anjungan tunai mandiri itu ATM ya. Anjungan tunai mandiri itu adalah satu terobosan yang teknologi yang pertama kali itu. Jadi luar biasa gitu. Walaupun memang administratif beca uangnya banyak ya juga fasilitasnya juga ini ya, juga dengan dia ngasih berapa sih per bulan adminnya, tapi puas gitu loh dengan banyaknya ATM terus. Tapi di balik itu di di balik oh iya benar 12.000 di balik eh,
apa namanya pelayanan, ya dia menjaga pelayanan ya, tapi di balik itu ada banyak sekali orang-orang yang di belakang untuk mengamankan data. Dan saya dengar dari waktu itu Bu Fion apa ya, Bu Vina apa Bu Fion, Vice Presiden BCA itu menyampaikan sama Pak Ono, saya butuh 300 orang buat ngamanin BCA. 300 orang. Ngapain ini? Nyari ke kampus. Ya nggak ada, habis berarti kalau di masuk ke ITTS. Jadi ya dengan pekerjaan seperti itu ya, jadi BCA memang luar biasa. Dan usut punya sistem yang terbaik itu ya punya dipegang sama Pak Gildas juga BCA itu. Namanya pakai sistem Palapa. Apa nih? Nah, yang terakhir, oh, jadi yang kembali lagi tentang integrity ya, dari setiap data dia apa namanya eh, pasti eh, disimpan dengan baik, aman, akurat gitu ya, dan bisa diandalkan oleh dari pelanggannya dari si BCA ini. Sempat kita nyari tahu gimana sih cara bikin aplikasinya si BCA. Sempat disampaikan waktu di IT Camp-nya yang terakhir apa ya? IT Camp terakhir tahun 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 kemarin apa ya? Oh tahun ini IT Camp. Ada yang ikut IT Camp kemarin dari mungkin anggota atau rekan-rekannya Pak Awan. Ada yang ikut IT Camp-nya Pak Ono kemarin membahas tentang PDNS dan sebagainya. Nggak ada berarti ya. Seru itu. Jadi langkah-langkah untuk mengamankan si data ini, dia punya batasan-batasan siapa saja yang bisa mengakses, siapa yang bisa eh, apa namanya, bisa masuk ke dalam sistem gitu ya, dan bisa membackup, memulihkan itu ada. Karena ya itu otorisasi itu penting karena itu salah satu juga untuk mitigasinya setiap sistem ya. Yang terakhir adalah availability itu juga nggak kalah penting dari si dua itu ya, ya tadi karena eh, sistem jaringan itu harus dipastikan ya berjalan dengan semestinya availability. Misalkan ada gangguan dan sebagainya itu harus bisa itu berjalan dengan baik. Nah, kenapa orang kalau sudah kenal yang namanya belajar tentang cyber security, ya tiga konsep itu penting untuk keamanan informasi. Karena setiap hurufnya itu mewakili prinsip dasar keamanan dari cyber itu sendiri. Tuh. Jadi untuk di kebijakan-kebijakan untuk keamanan eh, apa namanya tentang
sertifikat ISO dan sebagainya itu juga itu masih masih tetap dipakai. Dan untuk evaluasi tentang eh, siatriat ini itu ya masih 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 dipakai gitu. Gitu. Terus misalnya ada pertanyaan eh, tadi tentang apa itu tentang siatriat, terus kapan gitu ya? Kira-kira kapan sih kita untuk harus bisa eh, make atau nerapin ini di perusahaan kita gitu. Ya mau kondisi aman atau nggak aman ya memang itu sudah harus disiapkan ya di setiap komponen itu yang apalagi itu data gitu yang sangat sensitif itu juga atau untuk pengembangan pengembangan sistem itu juga harus diterapkan mulai dari awal ya biar ada kita bisa apa ya yang tadi saya sampaikan bisa ngebentengin dulu lah kita bisa kalau kita bikin aplikasi ini apa namanya kerentanan-kerentanan apa sih atau ini bisa kejebol di mana sih atau itu jadi ditargetkan nggak sama si eh, apa, cracker kah atau si hacker kah ya seperti itu. Nah ini ada ada satu praktek ya jadi sebentar saya bukakan dulu prakteknya. Ini sebenarnya sih ini untuk pengetahuan rekan-rekan saja yang belum pernah tahu tentang. Ada yang pernah ngerti tentang metadata itu melihatnya di mana? Mungkin rekan-rekan ada yang canggih-canggih ngomongin metadata. Ini kita hari ini mau praktek metadata. Apa sih itu Pakai Exif metadata? Tool, Pak. Hah? Pakai Exif Tool. Nggak dengar saya. Maaf. Ini Pak, pakai Exif Tool. Axis tool. Exif. Ah, sip. Coba bisa dipraktekkan yang sudah pernah pakai. Silakan buat Pak siapa tadi? Mas Purwo, Pak. Oh, Mas Purwo, silakan Mas Purwo. Aduh, nggak bisa Pak, laptopnya lagi ini Pak, lagi bermasalah Pak. Aduh, jadi yang namanya metadata itu bisa kita kita mau pakai alat oke, mau kalau yang mau gampangan itu contohnya ya, contoh contohkan di misalkan foto dan sebagainya itu bisa bisa dicek gitu ya. Tunggu sebentar. Ini filenya ada materiku mana. Praktek.
Saya contohkan metadata yang ada di aplikasi. Sorry, sebentar. Ada orang. Oke, ini contoh ya, contoh di aplikasi untuk metadata ini. Metadata ada di sini. Jadi kalau di aplikasi Word kayak gini tuh, contoh di info ini tuh kita kelihatan. Ini namanya metadata. Sorry sebentar. Masih banyak orang di kampus nih. Ada kelas malamnya Pak. Tadi siapa ya? Pak Taufik Kaprodi. Balik lagi ke metadata. Ini contoh metadata itu kayak gini. Bisa dilihat juga di file ya. Ini ada kalau foto gambar tuh kayak gini nih. Ini tentang foto ini. Kapan ngambilnya, jam berapa, pakai pixelnya berapa. Ini kalau editan dari Photoshop itu, jadi ngelihatnya tinggal diklik kanan, terus properties itu akan terlihat. eh jadi kalau teman-teman memang di TI ini lulusannya itu menjadi seorang cyber security dan terakhir adalah tentang forensik. Forensik itu belajar tentang setelah kejadian ya. Setelah kejadian baru diolah. Nah, banyak sebenarnya teknik-teknik atau pakai tools. Ada yang mau berbayar atau tidak tentang ngomongin metadata dan sebagainya ini ya. Ini juga bisa. Ada juga pakai aplikasi. Caranya saya mau stop dulu share. Kalau teman-teman mau eh, apa namanya tentang metadata di ini tinggal di klik kanan properties ya di masing-masing file, di masing-masing. Tugas. Untuk pertemuan kali ini udah banyak tugas nggak ini dari rekan-rekan semuanya? Yang mata kuliah lain udah banyak tugas apa belum? Lumayan, Pak. Beneran banyak. Setiap matkul kayaknya ada deh, Pak. Matematika. Setiap matkul. Matematika siapa yang ngajar? Bukannya matematika
matematika itu di 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 pertemuan semester semester akhir ya. Apa sih mata kuliah apa itu? Kalkulus. Matematika distrik, Pak. Hmm, itu mah nanti itu mata kuliah prasyarat setelah matematika diskrit itu ada biner itu. Prasyarat itu kalau matematika diskrit. Satu prasyarat sebenarnya. Dia nggak apa-apa lah. Ini namanya mahasiswa banyak tugas ya nggak apa-apa ya. Tapi kan tinggal tergantung dari deadline-nya aja sih. Saya cuman paling kasih tugas itu yang kemarin bikin kelompok. Udah bikin kelompok belum ya? Kemarin saya sudah ngomong bikin kelompok belum? Udah ngomong sih Pak, cuman belum ada yang list. Ya elah. Ayo dong dibikin. Ketua kelasnya siapa nih? Tiara, Bu. Pak. Pak Kiara aja tuh, Pak Kiara. Kiara aja, Pak. Ya, Pak Kiara, Awang Pak. aja. Heeh. Ya, Pak, butuh Waduh. Kiara aja ya, Pak. Ayo, Mbak Iya, Kiara. iya, Ya, iya. setuju, setuju. Mbak Kiara maju. Apa? Langsung bikin grup WhatsApp Mbak Kiara. Kan grupnya udah ada. Ada ya? Oh, Udah. saya belum masuk ya? Bapak kan saya masukin Pak. Udah emang. Udah, Pak Sensi sudah saya masukin. Nama grupnya apa ya? Kebanyakan. Halo, gimana sih? Gue sendiri Kan, bingung. kan waktu itu di share linknya udah. Tar di share lagi. Ya nantilah di desa. Nanti saya cuman ada diskusi aja. Cuman saya dari kemarin saya lagi kelupaan mau akses ke e-learning. Saya lupa password jadi habis ke reset diinstal ulang itu saya lupa nge-backup gitu. Cobalah nanti. Kalau enggak ya saya bikin lagi ke akademik. Belum saya mau upload rencananya sih minggu-minggu ini sudah saya upload tuh. Karena di minggu ketiga ini soal untuk UTS itu harus sudah distorkan ke akademik. Karena untuk dinilai oleh Kaprodi. Jadi nanti di semester di pertemuan ke-6 benar. Sorry, pertemuan 16. Pertemuan ke-7 itu sudah dipastikan soal ujian itu sudah ada. Gitu biar lebih berbobot saja. Share materi yang barbar, Pak. Kenapa? Share materi yang barbar, Pak. Share materi-materi. Kasihan Pak kalau kita eh, ada beberapa ya kerasa keingintahuannya dari siswa itu yang terutama di reguler itu ya. Eh, Rasa ingin tahu untuk coba-coba Pak, saya lagi nyobain ini Pak, cobain itu. Itu Pak, terjadi Pak, terjadi di kelas reguler. Dalam arti saya cuman eh, kalau di reguler kan enak tuh di depan kelas itu langsung praktekin. Ih Pak, kok kayak gini ya Pak? Dipraktekin, dicoba gitu loh. Saya sudah memastikan, Mas, Mbak, ini jangan sampai dipakai sama sistem di kampus ya. Kalau sampai sistemnya di kampus sampai jebol sama kalian, auto dan nggak bakal lulus di mata kuliah saya. Itu terjadi Pak Putu. Benar Pak Putu. Jadi ceritanya ini ada satu anak gitu yang diem-diem itu iseng gitu. Dia itu scanning gitu ya dari apa namanya website di Bogor gitu, rumah sakit, pemerintahan, sama dia cobain gitu. Terus setelah dicobain, jebol,
Terus dia berhasil ngambil data, terus dengan PD-nya, terus dia kirim balik, Pak, ini loh sistemnya jebol gitu. Wah hebat bener nih anak gitu. Gak takut dipukulin apa ya gitu. Kalau kita kan berhasil jebol, cari orangnya pukulin gitu. Dan itu terjadi, Pak, sampai dia curhat, Pak, ini terus gimana Mas kamu Mas ya dipraktekkan gitu, Pak, kayak terdakwa aja gitu. Akhirnya saya arahkan gitu, terus anaknya ya jadi tahu, Mas ada poin-poin memang undang-undang, saya nggak tahu Pak tentang PDP, gitu. Saya nggak tahu tentang undang-undang ITE. Akhirnya saya jelaskan itu dia mengerti. Jadi kalau kalau pengantar, oh ini ya, ini grupnya ya, Mbak Kiara. Yap, iya Pak, iya Pak. Wah, saya belum join ini. Eh, Sudah, oh udah ding ya. sudah. Oke, 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 oke. Siap, 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 siap. Saya tak ping dulu biar nggak hilang. Ntar saya pin. Jadi nanti untuk tugas nanti kita diskusi aja, banyak diskusi ya, kaitannya tentang relasi antara dunia maya dengan dunia nyata dalam hal keamanan. Jadi saya pengen apa namanya diskusikan itu di forum, nanti bisa nanti dipresentasikan sama masing-masing kelompok gitu ya. Boleh apa namanya kasih penjelasan, silahkan. Karena ini juga apa namanya tentang informasi dunia maya, dunia nyata itu nanti ada mata kuliah prasyarat yang nanti teman-teman dapatkan di semester 2 sebelum benar-benar dapat tutup tentang cybersecurity. Dan tadi saya ketemu sendiri sama satu cewek, anak magang, eh, dia berhasil dibawa sama Pak Ono ke kampus. Dia berhasil menyelesaikan course-nya Pak Ono tentang cybersecurity dan dia masih SMK, cewek. Tadi ceritanya diundang ke kampus, ngobrol-ngobrolin. eh, Salah satu teman-temannya itu ada juga magang juga di Pejaten. Eh, dan dia di magangnya sekarang ini ditarik ke kampus biar dibimbing sama Pak Ono. Pak, Pak, pengerjaannya yang open course-nya Pak Ono itu minimal nilainya memang semuanya harus 90 apa berapa, Pak? Iya, 90 Pak. Termasuk UTS apa nilai rata-rata apa semuanya itu? Kan ada cyber security itu, Pak. Ini. Kalau di open course itu sebenarnya kalau sudah menyelesaikan satu course atau satu subbab dari ini ya sudah kayaknya bisa semuanya deh Pak itu Pak. Satu misalkan course tentang cyber security gitu ya. Itu kan ada partnya ada sampai ada berapa part itu. Ya. Itu biasanya rata-ratanya sih Pak. Jadi setelah menyelesaikan semuanya baru keluar yang namanya nilai. Itu nilainya kan sudah ada yang keluar itu, Pak. Iya, Sudah ada beberapa yang keluar itu nilainya. iya. Hmm. Itu nanti tinggal kalau dari open course itu tinggal dikonversi
misalkan kalau mata kuliahnya Pak Ono ya itu bisa langsung dikonversi. Kalau bukan mata kuliahnya Pak Ono itu harus dikonfirm ke masing-masing dosen. Itu sih. Lewat Biasanya e-learning kalau itu bisa ya Pak ya? kenapa? Lewat e-learning itu bisa di konfirmnya. Apa untuk Oh, konfirm? untuk konfirm bisa, bisa sekali, bisa sekali. Misalkan Pak, saya sudah berhasil menyelesaikan course apa gitu, itu bisa sekali. Jadi nanti misalkan Pak Putu ada sudah menyelesaikan tentang sistem operasi misalkan, Hmm. terus yang ngajar misalkan bukan Pak Ono ya, itu bisa disampaikan ke dosennya. Gitu Pak. Siap, terima kasih Pak. Sip. Jadi teman-teman silakan juga bisa pakai open course itu untuk curi-curi start. Pak izin mau tanya dong. Boleh. Itu kalau nggak salah di open course itu ada 14 Pak. Nah, saya udah coba semua, tapi itu ada dua open course tuh antara nilai di sertifikat sama di hasil itu beda Pak. Misal, hasil kita tuh 9 sekian, 90 sekian, tapi di open course-nya tuh nggak sama. Udah dicoba beberapa kali, masih miss ya antara nilai di sertifikat sama di hasil apa ujiannya Pak. Itu konfirmasi ke siapa ya Pak? Langsung Pak Ono. Ah, siap, siap. Makasih Pak. Hmm. Kok bisa 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 beda? Itu course yang mana, Pak? Nanti mungkin lain kali saya screenshot Pak, biar untuk bukti Pak. Iya ya. Harusnya sih nggak begitu antara di sertifikat dengan di hasil. Di hasil harusnya eh, karena itu kan open course itu sistemnya. Ya mungkin ada miss di situ. Itu. Siap Pak, siap. Siap. Tadi Pak, siapa ya yang mau ada yang mau sharing-sharing tentang metadata? Ini saya ngasih teori sejam, nanti kita diskusinya 30 menit. Sok, mangga ada yang mau disampaikan lagi? Pasti lebih lebih banyak info lah ini biar bisa sharing-sharing. Kuliah itu kan seperti itu. Ini dong Pak, maaf Pak, mau nanya. Tentang apa nih? Yang tadi kan sempat dibahas tuh integrity tuh, ya kan? Ah, Eh, eh, apa yang lebih penting tuh dalam menjaga integritas data, deteksi atau pencegahan gitu? Mungkin bisa Bapak jelaskan. dalam apa tadi? Integrity. Menjaga integritas data. Oh, dalam menjaga integritasnya data. Deteksi atau atau pencegahan. Deteksi atau pencegahan. Saya belum 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 ngeh maksudnya gimana maksudnya? Antara dari integrity tentang itu harus dideteksi dulu atau pencegahannya dulu atau Ya, gimana, Pak? itu kira-kira ya begitu. Oh, gitu. Integritas ya itu juga kayak kita ya juga itu di di untuk pencegahan sih sebenarnya ya. Dan untuk awal-awal sekali untuk kita yang namanya membuat suatu sistem itu kan kita juga eh, pakai metode ya. Ya namanya membuat satu aplikasi itu kan. Nah, sorry. Sebelum itu dilepas oleh ke user itu kan juga harus dipastikan dulu bahwa semuanya itu sudah dirasa aman dan sudah sesuai dengan
apa namanya eh, gre- apa namanya eh kalau sistem itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidahnya lah, seperti itu. Oh, oke oke Pak. Makasih Pak. Siap. Mungkin ada lagi. Jadi kalau integrity ya itu juga apa ya, yang tadi disampaikan bisa juga diupdate sistemnya itu juga kalau misalkan itu ya, nah, misalkan pada waktu tertentu gitu. Jadi memang harus di di selalu di makanya itu kan segitiga itu kan akan berputar terus, dicek terus begitu. Contoh misalkan kayak apa ya, aplikasi apa ya, tanda tangan digital, tanda tangan digital itu juga kata apa, aduh, kodenya itu akan selalu berubah gitu. Jadi untuk memastikan itu benar ya, itu kan dipersiapkan dulu sebelum tanda tangan digital itu dipakai. Tentang informasi data tadi Pak Ono menyampaikan ada mungkin mau teman-teman yang dekat dengan Tangsel silakan bisa hadir ke kampus nggak apa-apa kalau punya waktu. Dan nanti ada rencananya kita mau adain seminar secara offline di kampus. Kiara mungkin bisa ke sini, Kiara. Main ke sini, Kiara. Kamu libur nggak Sabtu? Sabtu masuk. Kapan Pak? Biasa. Boleh. Oh ya, Mas Yusuf. Mas Yusuf mah deket sini ya, Mas Yusuf ya. Rencana eh, awal bulan apa ya, November apa ya? Nah, kita lagi nyiapin. Silakan yang misalkan teman-teman nanti misalkan agenda itu saya akan share ke grup kalau misalkan teman-teman bisa datang. Ibaratnya kita kopdar lah kampus, gitu kan, ngopi. Ya Mas Yusuf ya, ngopi, Siapa? Siap. rokokan. Oh iya tuh. Penting tuh Pak. Fresh. Mas Yusuf ini. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Nanti tugas saya akan coba share di mana tadi saya ngomong e-learning. Saya coba ke e-learning. Yang di Bali nyumin wangi kopi. Aduh, mungkin kita bisa diskusi ya Pak Putu ya. Nanti via Zoom atau apa mungkin nanti kita bisa share. Karena insya Allah mudah-mudahan nanti untuk eh jadi mata kuliah ini pengantar cyber ini yaitu ya untuk antusias untuk mengakomodir teman-teman yang rasa keingintahuannya yang apa namanya tinggi gitu. Ya kita jadinya adain kelas langsung ya ibaratnya kayak bootcamp lah. Langsung praktek gitu. Kita open. Mau siapapun yang datang bisa. Pak boleh nanya Pak. Silakan Pak Awan.
Pak, ini agak lucu sedikit tapi Pak. Apa itu? Saya punya Facebook Pak. Nah, Nah ini saya udah lama sih Pak nggak pernah pegang tuh Facebook ya. terus dihack. Terus tiba-tiba diambil sama server Thailand sih Pak kalau saya lihat. Saya Cuman diambil memang, sama saya diambil sama orang Brasil. oh berarti ini jadinya curhat-curhatan dong Pak. Ini malah saya lagi lagi ngambil dulu akun Facebook ya. Itu dia Pak, saya sudah lakuin 1.000 cara Pak yang diminta Meta begini begitu begini begitu. Saya sebenarnya yang dikhawatirkan adalah penyalahgunaan aja sih. Kebetulan itu Facebook kayaknya udah dari awal karir saya di Jakarta. Terus saya udah lama diemin, malah diambil alih orang, Pak. Siapa tahu mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngalamin. Dan itu dari mulai nomor telepon, email, semuanya diambil alih sih, Pak. Tapi kalau saya pantau itu nggak ada aktivitas dari pertama diambil. Jadi entahlah apa dia gunanya ngambil alih itu. Jadi kalau yang saya itu kayaknya ada memang dari jadi bukan random ya Pak, bukan random. Jadi memang ada kayak aktivitas-aktivitas tertentu yang lingkungannya tertentu itu jadi sasaran. Tunggu sebentar. Saya nggak bisa. Ini. Nah ini nih. Facebook Anda pakai di LF Mail. Saya kirim ke itu aja. Di LF Mail punyanya Brazil. Oh iya Sangat. sama Pak. Punya saya di Thailand Pak. Nah ini server-server ini sudah saya cek itu adanya dibeli tahun 2020 itu yang punya Pak ini pakai VPN ini Pak. Dia pakai VPN buat ini. Tapi kalau yang di LF Mail ini dia beli di 2020. Sudah saya cek servernya di 2020. Jadi emang emang lagi eh, apa namanya? Ngincer akun-akunnya dari Facebook. Saya kena itu emailnya. Email saya Berarti makanya Facebook saya 100% nggak bisa dibalikin Pak. Ada yang pernah nyoba nggak Pak? saya sih belum 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 ini cuman eh, terakhir saya coba cek saya track akun saya hilang di delete sama Facebook. Hmm. Tapi waktu di search nama Bapak misalnya Facebook emang udah nggak ada gitu Pak. Nggak ada. Oh, kalau yang saya sih masih ada Pak, cuman memang email di keterangan info kontak atau dan lain-lain itu si hacking itu sih email dia semua maksudnya nomor telepon diganti. Cuman data saya masih lengkap dari awal terakhir saya tinggal tuh masih itu, tidak ada postingan terbaru. Iya nggak ada yang aneh-aneh kan? Iya emang dia cuman buat nggak tahu tujuannya buat apa itu. Siap, siap. Kalau kalau yang nyambung sama Twitter yang nyambung jadi kan ada banyak email saya pakai banyak email gitu ya. Yang email Twitter malah postingannya si Elon Musk yang trader itu. Kalau saya sih yang berubah itu yang Elon Musk. Coba Pak Awan nanti bisa coba kita share. Kebetulan ini anak-anak juga lagi lagi saya tugasin, lagi kita cari tahu dulu. Eh, kalau nggak salah pernah ada kayak ngambil
kalau nggak salah pernah ada kayak ngambil aku borongan. Akun Maksudnya, borongan, Pak. Dulu kan pernah kena banyak tuh. Jadi satu satu dia ngebles itu banyak akun yang kena. oh iya, benar, benar. Setelah saya posting di Instagram, di Twitter, gitu, terus di WhatsApp saya, ternyata juga banyak yang kena. Jadi nggak cuman ini Facebooknya siapa nih? Itu Pak yang punya saya Pak. Oh saya nggak bisa. Oh ini ini mah masih masih ada fotonya Pak. Masih Betul nggak Pak. aneh-aneh nih. Ma- masih lengkap. Cuman maksud saya situ banyak banget data lama sih. Aib lah terutama Pak. Hai. Aduh. Nggak apa-apa, Bang. Jujur, Bang. Iya. Saya saya malah di share ya. Jadi Bapak nggak jadi profiling saya ya. Aduh, saya hapus dulu Pak. Saya malah 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 merhatiin ininya eh website Facebooknya O-nya bener nggak apa pakai nol itu. Oh iya, jangan link phishing tuh. Saya sih Iya. berharap begitu Oh, Mas oh Purwo. pakai nol apa gimana itu? Saya malah merhatiin itu. Saya ngelihatnya waktu pas lagi pakai ini, pakai pakai apa nih? Baju baju koko kayak gini nih. Ini Habib dari mana gitu ya? Iya 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 iya. Iya. Oh ini udah nggak bisa kebuka Pak. Ini Iya Pak, sudah diambil entah siapa lah. ya kalau kalau konfirmasi dari Facebook sih saya harus nunggu 177 hari. Cuman saya lagi iseng aja. Sudah dapetin sih, saya sudah dapetin akun saya. Cuman sudah saya nonaktifkan. Saya minta ke Facebook untuk dinonaktifkan saja dulu. Ditarik datanya aja. Jadi kemarin saya download segala informasi foto dan sebagainya masih bisa ke download. Dan Facebook juga ngasih layanan itu. Jadi ya, alhamdulillah nggak terlalu apa namanya nyesel amat. Begitu Pak Awan. Ada lagi yang teman-teman yang pernah ngerasain? Ah, kenapa nih Mas Dedi? Pak, mau nanya Pak, Iya, itu Bapak waktu awalnya ke hack itu gimana Pak? Bapak ngeklik link apa tiba-tiba di hack gitu? saya justru malah dikasih tahu sama mahasiswa saya, Pak, Oh, gitu. itu kok ada postingan Bapak yang aneh-aneh. Oh, apaan gitu? Postingan yang di mana? Iya Pak, di story Pak. Terus setelah dicek, oh iya bener nih, nyambung ke story IG kan. Kalau Meta kan nyambung ke story, walaupun emailnya beda. Alhamdulillahnya karena dua akun ini emailnya beda, jadi yang kena si Facebooknya. Gitu Oh, aja sih, Mas Dedi. ya, soalnya kan saudara ada yang pernah juga pakai gitu. Hmm, Jadi kan dia tuh kayak asal-asal ngeklik link, nah terus dia disuruh login pakai Facebook. Semenjak itu Facebooknya ya udah nggak bisa dipakai lagi gitu Pak. itu namanya phishing itu. Phishing ya, oh, ya. Ya, phishing. Ah, saya ada materinya phishing, cuman saya nanti kalau share share eh, share kode untuk bikin phishing nanti teman-teman malah repot ini saya dan jadi ngajarinnya nggak bener nanti. Waduh. Nanti ya kalau kalau setelah setelah nanti mata mata kuliahnya selesai karena pengantar keamanan cyber itu nggak boleh ada teori gitu. Jadi hanya cuma pengenalan-pengenalan saja. Teori nanti di semester 2 semester 3. Prakteknya sorry, praktek. Dan saya tadi kayak contoh metadata, contohin itu ya sebenarnya buat contoh saja. Wah, sekalian mau ngasih tahu, oh ya ternyata yang namanya meta kayak gini.
Kalau mau phishing, caranya gimana, tekniknya gimana, masih sebatas teori. Kalau untuk praktek, saya ada kodenya, source code-nya ada. Pakai Nah, apa, kalau Pak? misalkan teknik pakai keylogger gitu, dapetin dapetin user sama password buat iseng-iseng itu juga bisa pakai keylogger. Ada juga praktek phishing dari gambar, di baliknya ada file di sini. Kalau dia ngeklik, dia ngakses data. Sekarang, Pak, mau nanya, Pak. Sekarang ini kemarin saya pernah dengar. Nah, misalkan nih lewat WhatsApp, eh, Hmm, ada yang ngirimin gambar hmm. di nomor yang tidak dikenal. Nah, terus karena nomor yang tidak dikenal, kita kan siapa sih ini? Terus ngirim spam aja gitu. Nah, kita blok tuh. Nah, di saat ngeblok itu dibacanya menyetujui, Pak. Bener, Pak, itu, Pak. Jadi kita Maksudnya, malah menyetujui itu memberikan akses orang lain itu untuk masuk ke HP. Itu kemarin sempat rame itu. Ngeblok nomor itu malah kita menyetujui. oh, justru kalau ngeblok malah mensetujui untuk mengakses datanya dia gitu. Data kita gitu, data si korban. Oh, wah saya malah belum 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 tahu tuh. Saya sempat Itu sempat dengar sempat rame itu kemarin itu. coba saya cek. Apa sih istilahnya ya itu? Itu bener nggak sih Pak ini? Jadi misalkan Itu, mereka ngirim gambar kayak begitu, ngirim coba coba spam, coba. jadi kita ngeblok nomor itu malah menyetujui, malah memberikan akses kita ke HP kita, si Sebentar, sebentar, sebentar. memberikan akses si pelaku gitu. Di WhatsApp ya. Iya, apa ya istilahnya? Saya lupa itu kemarin sempat rame itu Pak. Sebentar, sebentar. Oh, klik tombol view. Phishing tuh, Pak. Enggak ini ngeblok, ngeklik tombol ngebloknya itu. Malah kita memberikan akses ke si pelaku ke Lah iya, waktu kalau kita ngeklik itu sama aja phishingnya, Pak. Padahal itu gambar kan. iya 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 kan? Iya, benar. mereka 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 ngirim gambar kita nggak ngelihat nggak ngedownload gambar itu nah cuman kita Iya, ngeblok nomornya. iya. Itu sama, Pak. Jadi gini, yang namanya phishing itu nggak perlu lewat link. Jadi ada teknik yang pakai kirim gambar, tapi di dalam di balik gambarnya itu ada link. Jadi kalau kita ngeklik ini, berarti Ya, sama apa ngunduh gambar ini sih di balik ini, di balik gambar ini ada link yang berjalan. Ngomongin ngeblok kah apa gitu, itu gitu. Soalnya waktu kemarin saya ngisi apa namanya di 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 PNS Tangsel itu banyak banget yang kejadian kayak gitu. Seorang PNS, kepala dinas, dia lagi eh, apa namanya melakukan pembayaran, ternyata itu ada notif OTP gitu. ya. OTP-nya nggak cuma sekali, jadi berkali-kali. Nah, dia ngakses OTP itu habis. Sekarang lagi rame nomor tidak dikenal juga menghubungi kan Pak ya. Iya, makanya saya blok. Langsung menguras. Iya, saya karena ini ada kalau itu diangkat si mesin ngomong ada permission oke, setuju, sama satunya lagi apa ya? Oke, setuju. Keywordnya itu. Oh, yes. Ya Ya, atau yes. Jadi tiga kata itu harus didapatkan sama mesin itu baru. akses. eh iya, itu buat confirm. Nggak Berarti tahu ada ya apa dari suaranya kita itu untuk sekarang kan AI itu juga 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 gampang banget ya buat apa namanya ngerubah. Ada yang ngerubah wajah kita gitu.
AI itu kan ada yang sekarang yang buat ngerap Pak. foto kita, apa gambar kita, terus pakai AI itu bisa ditempel Ya, pakai. Remaker Pak. Yang ini Pak, yang saya pakai buat profil ini. Yang saya pakai ini Pak. Yang Benar-benar Pak Putu ini. Iya ini itu pakai kan. AI Pak. Ini. Iya, AI itu. Iya. Iya. Nah ini yang saat ini terjadi itu seperti itu. Iya. Nah, kalau suara itu yang belum masih masih kita cari tahu sih. Apa sih kategorinya untuk mendapatkan informasi itu gitu. Lewat suara kah atau apa? Saya belum belum tahu gitu. Untuk entah dia mau profiling kita terus mau dapetin teman-teman kita gitu dari lingkungan apa dari akses dari sosial media kah atau teman-teman kantor untuk meminta sesuatu kita juga nggak tahu. Jadi seperti itu. Iya. Oke, mungkin cukup ya. Ini udah setengah 9 nih. Saya masih di kampus soalnya. Nanti sampai Jakarta Timur lama kemalaman. Saya perjalanan hampir 3 jam Pak butuh. Kalau ke Bali 3 jam, udah sampai mana itu? Sudah sampai di Tabanan Pak. 1,5 jam di pesawat, 1,5 jam di Tabanan. Bagi Makanya. tengah lah. Gianyar Ubud nyampe lah Pak. Iya. Begitu ya rekan-rekan ya untuk pertemuan kali ini. Eh, jangan lupa sudah diakses untuk saya cek dulu sebentar. Tensinya di Eh, mana, Pak? presensi. Hmm, lisensi. Paling atas Pak Rido. Nggak ada. Kosong. Eh, Ada pada yang paling atas gimana? Pak Sendri tadi. Ini saya share lagi nih. Paling apa tuh ini? Nih, saya share lagi di Absen. ini. Oh, Ah, Baru 20 orang. absen. Dah. Baru 20 orang. Ini total di sini 39. 39. Nah, loh. Nah, ini baru nambah nih. iya tadi komen terakhir itu dari Rahmat Hidayat ini doang, Pak. Hah? Di atasnya lagi nggak ada. Iya, itu sudah di sama Pak Putu terakhir itu di Iya, komentar. Ada nggak? Terus sudah saya share Pak ada, Rido. ada. Di atas. Aman itu Siap. linknya kok. Aman Pak, itu Google Form Pak. Saya juga punya etika lah. Gak mungkin saya ngancurin teman-teman yang gak mungkin. Ah, ada konsekuensi. Ah, kalaupun mau praktek ya, kalau mau praktek pasti saya akan sampaikan kalau ini praktek gitu. Jadi ya mawas diri boleh gitu ya, mawas diri dengan memperhatikan linknya apa yang itu ya penting sih. Itu menjadi pembawaan kita. Benar apa kata Pak Putu, Facebook itu harus dilihat O atau nol. Itu karena se se apa ya namanya, sepinter-pinternya atau sepengalamannya kita gitu ya. Kita pasti bisa kecelek gitu. Itu yang permasalahannya. Jadi bisa juga kita, nah, yaitu saya contoh aja Facebook akun saya juga jebol. Dan itu Pak, padahal pakai email email kampus gitu, email kampus untuk verifikasinya dan sebagainya, backupnya untuk apa autentifikator dua faktornya gitu. Ternyata jebol juga mungkin dari Facebooknya juga mungkin bisa jadi. Oke, udah nambah ke 34.
Ini masih berarti ada 30, masih ada 5 lagi. Silakan yang belum presensi, nanti Mbak Kiara bisa di-share lagi ya Mbak Kiara linknya di grup Iya, Pak. untuk presensi. Mungkin itu saja. Eh, terakhir untuk bisa open cam untuk saya mau pelaporan presensi. Wih, ini Pak Jemo masih ngantor, Pak. Mantap. Shift sore saya, Pak. Setiap Oh, hari. Siap, Pak. Oke, layar Terima kasih, Pak. pertama. Saya ambil gambar. 3, 2, 1. Oke. Layar kedua, tunggu, tahan. Oke, Sopo, Mas Eko yang di belakang. Purwo, Pak, Purwo. Oh, masih juga lagi di kantor nih. Masih, Pak. Mantap. Oke, yang masih di kantor selamat bekerja. Jangan lupa ngopi. Selamat pulang dong, Pak. Gue selalu kerja. Pak Rido, ngopi dulu Pak Rido. Halo, pulang lah. Kalau Masih anak-anak macet, teknis masih kayak macet. ya, teknis kayak gini tuh seneng ya bisa kalau ketemu nih. Itu saja Ah, mungkin ya. Terima kasih ya yang bekerja. Ya, Pak. Oke, selamat bekerja. Jangan lupa rokok, kopi. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Pak. Ya.